Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Putri Amelia dari kelas 1A D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Baiklah, tanpa banyak basa-basi langsung saja ke presentasinya. Latar belakang. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sangat sempurna. Manusia diciptakan sebaik-baiknya daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Manusia diciptakan dengan akal pikiran, tidak sama dengan binatang. Mengenai proses kejadian atau proses penciptaan manusia, di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian ditiupkan roh ke dalamnya sehingga menjadi hidup. Banyak ahli ilmu pengetahuan yang mendukung teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia berasal dari makhluk yang memiliki pemikiran dan kemampuan sederhana yang terus berevolusi menjadi manusia seperti saat ini. Di lain hal, banyak ahli agama yang menentang teori tersebut, khususnya lagi agama Islam. Karena menurut Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam disusul dengan Siti Hawa, kemudian keturunan-keturunannya sehingga menjadi banyak seperti saat ini. Rumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan penciptaan manusia? Yang kedua, apa pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi? Yang ketiga, bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran? Tujuan, mengetahui pengertian manusia. Yang kedua, mengetahui proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang ketiga, mampu memahami pembelajaran tentang manusia dan Al-Quran. Tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, seperti yang tertulis pada Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kekuasaannya. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Seperti pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah hanya kepadaku. Yang keempat, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara etimologi. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu format jamak, kata benda atau masdar, dari kata kerja qara'a, yaqra'u, qur'ana, yang artinya bacaan atau dibaca berulang-ulang. Yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi. Secara istilah, Al-Quran ditafsirkan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. 1. Fase pertama atau tanah. Tertulis pada Quran Surat Syad ayat 71 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Yang kedua, fase nutfah atau air mani, seperti tertulis pada Quran Surat Fatir ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, fase alaqah atau segumpal darah. Fase alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh, seperti tertulis pada Al-Alaq ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari alaq atau segumpal darah. Yang keempat, fase mukdah atau segumpal daging. Fase mukdah ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau bisa sebelum atau sesudahnya, sebagaimana yang dicatat dalam hadis Nabi. Kemudian menjadi mukdah seperti itu. Lalu Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan ruh untuknya. Yang kelima, fase idzam atau tulang. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Huzaidah bin Usaid. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Apabila nutfah telah berusia 42 hari, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Keenam, fase kisah al-izam bilam atau pembungkus daging. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus dan lam atau daging diibaratkan pakaian membungkus tulang. Yang ketujuh, fase insya atau pembentukan manusia. Seperti pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Hanya sampai di situ presentasi saya. Jika ada kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.